Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi lanjutan matematika kita semalam adalah tentang sifat operasi hitung bilangan bulat. Ada komutatif, asosiatif, dan distributif. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, komutatif. Komutatif adalah sifat pertukaran. Contohnya, sifat pertukaran pada penjumlahan 3 ditambah 8. Jika 3 yang ada di sebelah kiri berpindah tempat menjadi sebelah kanan dan 8 yang sebelah kanan berpindah tempat menjadi sebelah kiri, maka hasilnya sama-sama 11. Itulah yang disebut dengan sifat komutatif atau sifat pertukaran. Udah paham belum? Ibu kasih contoh satu lagi ya. 4 tambah 9. 4-nya dipindah ke sebelah kanan, 9-nya dipindah ke sebelah kiri. Hasilnya sama-sama 13, bukan? Maka berpindah tempat atau bertukar tempat itulah namanya sifat komutatif pada penjumlahan. Dari contoh itu bisa kita nyatakan menjadi A tambah B sama dengan B tambah A. Komutatif juga terdapat pada perkalian. Contohnya, 5 kali 4 bertukar menjadi 4 kali 5 yang hasilnya sama-sama 20. Itulah yang dimaksud dengan sifat komutatif pada perkalian. Maka jika contoh tersebut dinyatakan menjadi A kali B sama dengan B dikali dengan A. Selanjutnya, sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Contohnya, pada penjumlahan 4 tambah 5 ditambah 8. Yang pertama yang dikelompokkan adalah 4 tambah 5. Itu ada di depan kan? Sekarang, kelompoknya dipindah menjadi yang di belakang. Itulah termasuk ke dalam sifat pengelompokan. Yang awalnya di depan menjadi di belakang. Hasilnya tetap sama. Sama-sama 17. Yang sebelah kiri hasilnya 17, 9 tambah 8, 17. Yang sebelah kanan juga 17. Sama halnya seperti sifat komutatif, asosiatif juga berlaku pada perkalian. Contohnya, 3 dikali 4 dikali 5, yang pertama dikelompokkan di depan menjadi di belakang. Yang hasilnya juga sama, yaitu sama-sama 60. Dan dinyatakan seperti pada gambar berikut ini. Sifat komutatif dan asosiatif yang udah Ibu jelaskan tadi hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian, tidak pada pembagian. Tidak ya? Lalu yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran. Contohnya, perhatikan ya, 5 dikali di dalam kurung 4 tambah 3. Cara penyebarannya tinggal kita kalikan masing-masing ke dalam kurungnya. Contoh, karena di dalam kurung adalah bilangan tambah, maka 5 dikali 4 ditambah 5 dikali 3. Jadi jika di dalam kurung adalah kurang, maka yang di tengah-tengahnya juga kurang. Yang sebelah kanan hasilnya 35 dan sebelah kiri juga pasti 35. Itulah yang disebut dengan sifat distributif atau sifat penyebaran. Dan sifat distributif dinyatakan seperti gambar berikut ini. Selanjutnya adalah operasi hitung campuran bilangan bulat. Di sini Ibu akan memberikan 3 buah contoh soal. Perhatikan ya. Pada operasi hitung campuran, kita harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama, tanda kurung kali bagi
dan tambah kurang. Jika kita melihat ada tanda kurung, itu duluan dikerjakan. Yang kedua, kali bagi dikerjakan dari sebelah kiri, lalu yang terakhir tambah kurang dikerjakan dari sebelah kiri. Perhatikan contohnya. 8 dikali dalam kurung negatif 5 dikurang 2 tambah 16 bagi 4. Dalam kurung luar ya dikerjakan, hasilnya minus 7. Setelah itu ada tanda kali, ada tanda bagi. Dikerjakan dari sebelah kiri ya. 8 dikali minus 7 lalu 16 dibagi 4. 8 dikali minus 7 minus 56. 16 dibagi 4, 4. Lalu terakhir kita kerjakan operasi penjumlahannya. Negatif 56 tambah 4 sama dengan negatif 52. Contoh yang kedua, 12 tambah negatif 7 kali 8 dibagi 2 dikurang 3. Karena operasi hitung menggunakan tanda kurung tidak ada, maka yang kita kerjakan adalah kali dan bagi. Negatif 7 dikali 8 dibagi 2. Selanjutnya, negatif 7 kali 8 sama dengan negatif 56. Negatif 56 bagi 2, negatif 28. Maka 12 tambah negatif 28 dikurang 3. Tambah jumpa negatif jadi kurang. 12 dikurang 28 dikurang 3. 12 kurang 28 negatif 16 dikurang 3. Maka hasilnya adalah negatif 19. Lalu contoh yang ketiga. 28 dikurang negatif 18 bagi 3 tambah negatif 16. Ada operasi bagi kan? Dan di dalam kurung juga. Maka pertama kita kerjain adalah negatif 18 dibagi 3. Negatif 18 bagi 3 negatif 6. Lalu negatif jumpa negatif, positif, positif jumpa negatif, negatif. Setelah itu kita masukkan angka yang di atas tadi. 28 tambah 6 dikurang 16. 28 tambah 6 34 dikurang 16. 34 kurang 16 adalah 18. Gimana? Mudah bukan? Sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya. Rajin-rajin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.